Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dika Fendi dengan NPM 2340302006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai basic I/O program, yaitu program dasar pada PLC yang berfungsi untuk mengendalikan output seperti lampu, motor, atau perangkat lain menggunakan input berupa tombol atau sensor. Nah, di sini kita akan mengenal bagaimana logika dasar seperti normally open, normally close, serta kombinasi logika AND dan OR digunakan untuk mengatur output. Nah, pada materi ini merupakan dasar penting sebelum kita masuk ke pemrograman ladder yang lebih kompleks. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke FX Trainer. Nah, di sini kita akan membuat program simulasi dan melihat bagaimana input dan output saling berinteraksi dalam ladder diagram. Nah, di sini kita bisa lihat pada channel 1. Nah, di channel 1 ini merupakan program yang akan kita buat nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan program ini, kita bisa mengenal terlebih dahulu di channel 3. Nah, di channel 3 ini dijelaskan bagaimana cara kerja kontak NC dan juga kontak NO. Nah, pada kontak NC ini dengan input X20, di sini dia memiliki output berupa coil yaitu Y0, Y1. Nah, di sini ketika kita memberikan trigger input pada kontak NC, maka kontak NC ini akan berubah menjadi NO sehingga dia tidak terhubung. Nah, kalau kita tidak men-triggernya, maka dia akan langsung tersambung dan menyalakan output Y1. Nah, kalau sebaliknya pada NO ini, pada kontak NO atau X20, ketika kita berikan trigger input, maka di sini kontak tersebut akan tersambung sehingga dapat menyalakan output Y0. Nah, selanjutnya kita lihat pada channel 4. Nah, channel 4 ini merupakan logika gerbang atau gerbang logika. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mensejajarkan antara NO dan juga NO, maka di sini kita akan mendapatkan serial N atau program logika N, atau bisa juga disebut dengan logika bersyarat. Nah, kenapa disebut logika bersyarat? Itu karena dia pada setiap inputnya harus memiliki nilai high atau nilai 1 di masing-masing inputnya. Jadi misalkan salah satu saja yang memiliki nilai high, maka dia tidak akan bisa menyalakan output yang ada di Y2 ini. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat di paralel di sini. Nah, ini merupakan logika OR. Akan tetapi dia juga diberi logika bersyarat atau N. Nah, di sini di X21 ini kita bisa memilih input mana yang bisa kita gunakan untuk men-trigger output yang ada di Y2. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya. Tapi di sini juga ada logika bersyaratnya. Jadi ketika kita menyalakan dua-duanya tanpa menyalakan X24 ini atau kita memberikan logika high, maka di sini dia tidak akan menyala meskipun kedua input ini kita beri level high. Nah, mungkin langsung saja kita membuat rangkaian yang ada di channel 1 ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan rangkaiannya, di sini kita klik dulu edit ladder. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih kontaknya. Nah, yang pertama di sini X20 ini merupakan kontak NO. Kita bisa mengklik F5 atau bisa klik 2 kali di sini. Nah, di sini kita beri nama X20. Kemudian di sini kita masukkan coil atau F7 dan kita beri nama Y0. Nah, oke. Untuk yang kedua ini ialah NC atau normally close. Kita klik
Kemudian di sini kita pilih yang normally close dengan menggunakan input yang sama, yaitu serinya X20, dan juga untuk outputnya yaitu Y1. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan untuk normally open, yaitu X21. Kemudian masukkan lagi Nah, mungkin seperti ini untuk rangkaiannya. Kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, pertama di sini kita convert. Nah, setelah kita convert, kita masuk ke write to PLC. Nah, setelah itu kita dapat melihat di box indikator ini, kita dapat melihat untuk output Y1 ini sudah menyala. Nah, mengapa dia menyala? Itu karena di sini terdapat kontak NC. Nah, kontak NC ini ialah kontak yang sebelum kita trigger, ya ini sudah terhubung terlebih dahulu. Nah, dengan terhubungnya tersebut, dia langsung bisa menyalakan stop yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mematikannya? Kita harus menekan atau kita harus men-trigger inputnya ini dengan push button di X20. Nah, X20, kita coba untuk menekannya. Nah, maka dia akan mati. Nah, yang tadinya ini kontak ini adalah kontak NC, dia akan berubah menjadi kontak NO. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di atas ini, dan tadi ini berubah jadi warna hijau, itu karena pada input yang sama dengan push button yang sama yaitu X20, di sini terdapat normally open. Nah, normally open ini ketika kita trigger dengan push button yang ada di X20 atau kita berikan input high, maka dia di kontak NO ini dapat berubah menjadi NC. Nah, sehingga dengan perubahan tersebut dia dapat menyalakan output yang ada di Y0. Jadi tadi dia berubah dari NO menjadi NC. Kalau yang di bawah ini dia sebaliknya. Selanjutnya, kalau kita lihat di rangkaian ini, dia nantinya akan menghidupkan output yang ada di Y2. Di mana Y2 ini adalah error. Nah, di sini Y2 ini error. Di sini kita bisa mengaktifkannya dengan cara kita menekan switch yang ada di sini, sehingga logika bersyaratnya di sini aktif. Nah, logika bersyarat ini aktif, maka dengan menekan salah satu input atau kita men-trigger salah satu input yang ada di X21 maupun X22 ini, kita dapat menyalakan output yang ada di Y2, yaitu error ini. Kita coba untuk menekannya, yaitu X21, tekan push button 2, maka dia menyala pada errornya. Nah, kita juga bisa menyalakan error ini dengan cara menekan push button 3, yaitu di sini X22. Kita coba kan, nah maka dia juga akan menyala. Nah, dia tidak akan menyala ketika X24 ini atau logika bersyarat ini kita matikan. Nah, maka dia akan mati. Jadi biarpun kita tekan PB2 ini atau kita tekan dua-duanya, dia tidak akan menyala karena logika bersyaratnya tidak ada. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.